Banyak istighfar usaha cepat besar harta merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkannya. Selain dengan beribadah secara khusyuk dan berusaha haruslah disertai dengan taubat, dalam hadis Rasulullah tersebut diterangkan, bahwa salat duha mendatangkan rezeki. Namun, berlaku bagi orang yang memelihara sholat. Seseorang yang bisa mengerjakannya secara istiqomah, ia harus menyertainya dengan taubat. Ibarat seseorang yang ingin melihat bayangan apa saja di dalam cermin, maka haruslah cermin itu dibersihkan debunya. Begitu pula, apabila kita ingin merasakan pencerahan hati dan ide-ide cemerlang dalam meraih rezeki, perlulah membersihkan debu yang menempel dalam hati. Caranya, dengan bertaubat karenanya, syarat untuk menjemput rezeki dari Allah, ialah bertaubat atau beristighfar. Ia merupakan tindakan permohonan ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana mungkin seorang budak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari majikannya jika ia selalu melakukan kesalahan dan menjengkelkan hati? Berbeda, jika budak itu selalu menyenangkan hati majikannya, maka tanpa diminta, sang majikan akan loyal dan memberi perhatian kepadanya. Kita adalah budak, hamba, Allah. Jika kita merasa banyak berbuat kesalahan, segeralah untuk minta ampunan, kemudian rajin dan patuh mengerjakan perintahnya. Lakukan dengan ikhlas hati tanpa merasa terpaksa. Jika bisa mengamalkannya secara istiqomah, maka Allah akan melimpahkan rahmat-Nya meskipun tanpa kita minta. Istighfar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, menghadirkan kesadaran yang tinggi dari lubuk hati yang dalam. Merasa menyesali setiap sikap buruk dan tidak sopan kepada pemilik rezeki. Karenanya, istighfar belum dianggap sempurna dan memenuhi syarat jika dilakukan di lisan saja. Meskipun kita membaca kalimat istighfar 1000 kali dalam sehari, tidak ada artinya bagi Allah, jika tidak kita ikuti dengan sikap dan tindakan. Mula-mula taubat harus dimulai dengan azam, niat, di dalam hati. Untuk menekankan kesungguhan dan kemantapan di dalam hati, perlu dilahirkan melalui lisan, kemudian berjanji tidak mengulangi perbuatan buruk itu, menyesal dan memperbaiki perilaku. Lakukanlah setiap selesai menunaikan sholat duha ataupun sholat yang lain. Orang yang enggan beristighfar, bertaubat, akan selalu banyak menemui kesulitan dalam menjalani hidup terutama menjemput rezeki dari Allah. Kalaupun pada kenyataannya kita menyaksikan banyak orang yang ingkar, berdosa, tetapi rezekinya justru lancar, itu hanyalah cara kita memandang yang keliru. Sesungguhnya rezeki yang tampaknya melimpah itu menyimpan kemadorotan. Masuklah ke dalam kehidupan mereka, tentu kita akan tahu, betapa meskipun harta melimpah tetapi ianya menderita, atau, tidak sedikit orang kaya namun senantiasa ditimpa musibah, misalnya dirinya atau keluarganya terkena penyakit parah, atau terkena masalah yang membuatnya tidak nyenyak tidur. Orang-orang semacam ini, mereka yang enggan bertaubat, secara tidak langsung menjauh dari Allah. Ia termasuk hamba yang tidak taat, padahal Allah akan menolong hambanya yang taat. Karenanya, bagaimanapun istighfar atau taubat merupakan kesempatan bagi orang-orang yang mau berpikir, peluang usaha merebut rahmat Allah. Jika Allah telah menerima taubat kita, tentu akan memberi rahmat-Nya, kasih sayang-Nya. Jika Allah mengasihi, sudah pasti keinginan kita dikabulkannya. Tidak sulit Allah melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya jika Dia mengendaki. Di dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumtidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Menurut ulama tafsir, hujan dalam ayat tersebut hanyalah kata-kata kiasan. Hujan menyimpan kemakmuran daerah yang memiliki curah hujan tinggi, tentu setiap tanaman mudah tumbuh di sana, bunga dan buah jadi melimpah. Hujan yang dimaksud adalah melimpahkan rezeki. Ditegaskan pula dalam kalimat berikutnya, bahwa Tuhan akan membanyakkan harta dan anak-anak.
Betapa senangnya jika harta melimpah dan banyak anak. Bukankah anak merupakan hiasan mata sebagai pengisi kehidupan menjadi ceria? Hari-hari akan sepi jika di dalam sebuah rumah tidak terdapat anak-anak. Namun akan menjadi hidup, jika di dalam rumah diramaikan oleh canda tawa dan teriakan mereka. Pasangan suami istri, meskipun mereka banyak harta, tetapi jika tidak memiliki anak, bagi mereka hidup tidaklah sempurna. Kemudian sungai-sungai yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah sumber rezeki. Setiap kehidupan bergantung pada air. Tanpa air, makhluk hidup menjadi mati atau paling tidak menderita. Air merupakan sumber kehidupan, betapa makmurnya hidup ini apabila dijumpai sungai yang mengalir dan mengairi kebun-kebun. Artinya, betapa bahagianya apabila rezeki dalam hidup kita melimpah. Betapa sejahteranya jika harta mengalir dengan penuh barokah. Itulah barangkali tafsir dari ayat tersebut di atas. Kesejahteraan dan kemakmuran hidup seperti itu dapat diupayakan melalui taubat, salat duha dan bekerja keras. Umar bin Khattab menjadikan ayat tersebut sebagai pijakan untuk memohon turunnya hujan manakala kemarau panjang. Air hujan menyimpan rahmat dan kemakmuran. Mutrif meriwayatkan dari As-Syabi, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu keluar untuk memohon hujan bersama-sama rakyatnya. Beliau tidak lebih mengucapkan istighfar kemudian pulang. Seorang merasa penasaran lalu bertanya, "Aku tidak mendengar Tuan Khalifah memohon hujan." Umar menjawab, "Aku memohon diturunkannya hujan. Lalu aku membaca ayat yang artinya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Sedangkan para ulama salaf terdahulu menganggap istighfar selain sebagai pertaubatan juga mampu memohon rezeki. Misalnya Hasan al-Basri, ia menganjurkan agar istighfar dipakai untuk mengadukan kepada Allah tentang paceklik, kegersangan, kemarau panjang, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun mereka. Diriwayatkan, suatu ketika ada seorang yang mengeluh kepada Hasan al-Basri tentang kemarau panjang. Hasan al-Basri menyarankan agar mengajak banyak orang untuk beristighfar. Pada kesempatan lain datang seseorang mengeluh karena dirinya dibelit kemiskinan. Hasan al-Basri hanya mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi mengeluh, sudah menikah bertahun-tahun tetapi tetap belum mendapatkan keturunan. Hasan al-Basri menyarankan agar mereka beristighfar. Selain itu, ada pula yang datang dan mengeluh kebunnya tidak lagi subur. Hasan al-Basri pun memberi saran yang sama. Teori ini dikutip dari buku 22 Rahasia Sukses Percepatan Rezeki disusun oleh Ibu Maria Hidayah.